apa yang bikin kamu datang lagi hari ini setelah sesi konseling kita yang kemarin? Oke, jadi karena konseling kemarin itu udah sempet tawaran dari Kak Salva beberapa ya Kak. Tapi terus sekarang aku lihat datang lagi ke sini karena aku ya agak ragu Kak, karena aku tuh udah ngikutin arahan dari Kak Salva. Cuma aku tuh merasa kayak, kok aku nggak naik-naik sih BB-ku, padahal aku udah makan banyak. Ya walaupun mungkin nggak sebanyak yang seharusnya ya, tapi aku tetap merasa, duh ini tuh bener nggak sih Kak? Gitu. Karena aku nggak naik-naik pipinya Kak. Aku paham sih, jadi kayak kamu udah berusaha ngelakuin sesuatu yang emang kayak kamu tahu goalsnya apa, terus rasanya kayak kok gak ada perubahan gitu kan. Bener banget Kak. Please help me. Oke, kedengarannya sih kamu kayak bingung juga gak sih sama diri kamu sendiri untuk mencapai goals kamu itu apa gitu kan. Bener Kak, sejujurnya aku bingung karena kayak aku tuh harus ngapain lagi sih, kenapa aku tuh susah, sedangkan teman-teman yang lain tuh sangat-sangat gampang. Dan apalagi kalau aku ketumpuk sama stres, aku tuh jadi makin nggak makan, bukan justru malah makin banyak makan. Itu enggak Kak, aku nggak kayak gitu. Oh, karena faktor stres. Kalau boleh tahu tuh kamu tuh stresnya tuh kenapa, dan kayak pada saat stres tuh kamu jadi makan lebih banyak atau makin gak makan, atau apa yang kamu rasain? Stresku tuh karena ini sih Kak, fase pertama urusan perkuliahan, terus juga ada aktivitas dari perkuliahan, jadi kayak super sibuk dan akhirnya banyak pikiran, ada masalah, kabut segala macam. Yang akhirnya karena frustrasi tadi, aku jadi nggak mau untuk makan, aku jadi kayak awalnya yang masih mau mengikuti arahan Kak Salva tuh jadi kayak, aduh kok kayak kehambat gitu ya Kak. Terus sih kan aku mulai kayak ragu, aku bisa nggak sih Kak sebenarnya? Jadi makan tuh sebenarnya tuh kan, aku tuh sebenarnya yakin kamu tuh pasti bisa untuk mengatasi stres kamu dan mengimbangi apa yang emang kamu tahu goals kamu untuk mencapai goals itu, meskipun emang kamu lagi banyak pikiran, lagi stres juga. Tapi menurut aku jadi makan itu membantu juga menenangkan sebentar pikiran kamu dari rasa-rasa khawatir kamu. Jadi misal kayak kamu bisa makan yang emang kamu pingin, atau makan yang lagi tren-tren sekarang nih gitu. Jadi kayak mungkin di beberapa makanan itu kamu juga jadi ikutan menambah mood kamu pada saat itu. Jadi kamu juga nggak, jadi goals kamu tercapai untuk menaikkan berat badan, dan juga kamu dapat good moodnya gitu. Oh gitu ya Kak, berarti aku tetap harus gimana caranya aku bisa konsisten makan ya Kak? Iya dong, karena aku tuh percaya kamu tuh memang makan dalam jumlah besar di waktu tertentu aja, karena ada faktor stres itu kan. Nah, dan itu tuh bagian penting dari cerita kamu sekarang gitu. Tapi aku bisa kan Kak? Ya, kamu pasti bisa, karena menurut aku sejauh kita konseling, kamu tuh masih fokus sama goals kamu, meskipun kamu masih ada faktor-faktor lain. Tapi kamu sebenarnya bukan mau menyerah, tapi kamu cuma bingung sejenak aja sama diri kamu sendiri. Bener Kak, serius Kak Salva, paham banget apa yang aku rasain. Karena aku bener kayak nggak tahu Kak mau ceritain ke siapa. Aku rasa kayak Kak Salva itu pilihan yang tepat buat aku cerita soal ini. Berarti aku beneran bisa ya Kak untuk mencapai goalsku. Bener, menurut aku kamu bisa banget ngelakuin goals kamu sampai apa yang kamu mau secara konsisten. Jadi kuncinya itu hanya kamu kalau emang benar-benar stres, istirahat sejenak, cari satu hal yang mungkin kamu suka, misalnya makanan-makanan, karena mengingat goals kamu sendiri. Oke, berarti nanti kalau aku kalau aku udah mulai konsisten lagi, abis ini mungkin ya Kak, aku balik ke rumah, so aku mulai kuatin makanan lagi. Abis itu nanti aku kasih jadwal rutinan aja ya Kak ke Kak Salva. Nanti Kak Salva cek. Iya, nanti kita bisa saling tukar cerita lagi di sesi konseling selanjutnya. Oke, makasih ya Kak. Aku berterima kasih banget sama Kak Salva. Iya, sama-sama. Semangat ya, Nak. Aku tahu kamu pasti bisa mencapai goals kamu. Udah.